Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini bertemu dengan saya ya. Di sini kita akan membahas yaitu kisi-kisi untuk ujian akhir semester untuk materi saya, yaitu tentang askan kardiovaskuler ya. Untuk ujian nanti ada soal teori dan soal kasus ya. Jadi untuk soal kasus nanti Anda harus menganalisa dari seperti hasil bacaan EKG, kemudian dari implan jantung atau ALK ya, kemudian dari penghitungan dosis obat seperti itu. Nah, kita akan membahas untuk kisi-kisi materi apa saja yang besok Kamis ya akan diujikan ya. Jangan lupa disiapkan pulpen dan kertas ya. Oke, soal yang pertama, materi pembelajaran pertama yang akan kita pelajari itu masih dalam soal kasus ya. Contoh kasusnya kurang lebihnya seperti ini teman-teman untuk yang harus dipelajari. Oke. Seorang perempuan usianya 70 tahun sudah dirawat kurang lebihnya 3 hari yang lalu dengan riwayat nyeri dada dan sesak nafas. Nah, kalau nyeri dada dan sesak nafas ini sudah dirasakan sudah sejak 4 hari yang lalu. Kemudian yang dirasakannya itu nyerinya hilang timbul dan sampai tembus ke belakang sini ya. Dari hasil pengkajian pasien bahwa nyerinya skala 6. Kemudian disertai dengan sesak nafas, auskultasinya ronki ya. Positif. Kemudian ketika dilakukan pengkajian selanjutnya, keluarga pasien mengatakan pasien itu sesak nafas setelah mandi pagi dan pasien mempunyai riwayat habis dipasang bypass jantung 10 tahun yang lalu. Kemudian hasil ekokardiografi pada pasien didapatkan EF 60%. Terdapat gangguan fungsi diastolik. Kira-kira intervensi keperawatan utama pada kasus di atas apa? Jadi intervensi utama itu adalah yang paling utama yang nomor 1. Jadi hampir semua intervensinya benar, tapi yang paling utama pada kasus emergensi di atas itu apa ya? Kita bahas. Untuk perempuan usianya 70 tahun ya, 70 tahun ini sudah lansia ya. Lansia otomatis mengalami masalah degeneratif, penyakit degeneratif dan lain-lain. Dia nyeri dada, sesak nafas dirasakan sejak 4 hari yang lalu, hilang timbul, tembus ke belakang. Ingat nyeri dada sebelah kiri ya, kanan kan paru, kiri jantung. Berarti dia sakit jantung ya. Karena kan ciri khasnya sampai ke belakang ya. Hasil EKG, hasil eko juga mendapatkan hasil EF-nya 60% ya. Auskultasinya ronki, ingat ronki ya. Ronki itu suaranya gimana? Buka di out ya, seperti ada cairan ya pada paru ya. Dia punya riwayat bypass ya. Bypass nanti dibuka ya, bypass jantung. Pengertian dari bypass adalah ya. Kemudian hasil ekokardiografi untuk mengetahui bentuk jantung EF, ejection fraction FF itu ya 60%. Kalau normalnya EF itu berapa persen? Kalau seperti itu kan sudah terjadi gangguan diastolik. Nah, kira-kira intervensi seperti itu apa? Jadi dia itu sakitnya sudah terlihat, dia itu jantung ya. Karena ada riwayat bypass jantung juga ya, nyeri dada. Nah, kira-kira yang harus pertama kali dilakukan apa utama untuk mengatasi masalah di atas ya? Masang kanul, bed rest, EKG, tingkatkan mobilisasi, ajarkan nafas dalam. Ingat ya, itu sesak nafasnya bukan karena yaitu sesak nafasnya karena nyeri ya. Kalau seperti ini apa yang harus dilakukan? Apakah untuk olahraga ya atau apa ya? Kemudian kasus selanjutnya, siapkan kertas pulpen ya. Pasien seorang laki-laki tuan D, contohnya ini hanya contoh aja ya. Dia usianya 50 tahun, dia dirawat di bangsal internal hari kedua. Keluarnya nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk ya. Skalanya 6 ya. Rasanya sama, tembus belakang. Hasil EKG didapatkan atrial fibrilasi dan CRBBB. Nanti dibuka ya pengertian dari atrial fibrilasi dan CRBBB itu apa.
Saat ini mendapatkan terapi dopamin 3 mg per kilogram berat badan dan terapi digoksin. Buka aja nanti ya. Terapi digoksin itu apa? Sudah saya jelaskan di farmakologi kardiovaskuler. Hasil laboratorium, hasil Na-nya 125 natrium, K-nya 6,1 dan Cl klorida 91. Troponin T kurang dari 50. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil laboratorium seperti ini, Anda harus mencari nilai normalnya. Kira-kira ini abnormal tidak, natrium 126 ini normalnya atau tidak. Kalium, klorida ya, troponin T kurang dari 50. Nanti buka di internet nilai normal troponin berapa ya, seperti itu. Troponin CKMB ya, itu adalah hasil yang berhubungan nanti dengan jantung, hasil laboratorium jantung. Otomatis dia sakit jantung karena hasil EKG-nya kan atrial fibrilasi. Buka aja headnote saya atrial fibrilasi. Lanjut. Kemudian keadaan umum pasien, tampak pasien lemah, sesak dan batuk berlendir. Nah, batuknya itu berlendir ya. Kemudian hasil TTV-nya, tekanan darahnya 100/80, heart rate 120, RR-nya 26, suhu 36. Pasien terpasang terapi kanal oksigen 3 liter per menit, terpasang bedside monitor. Kira-kira intervensi utama di atas apa? Nah, kita bahas ya. Tensinya 100/80 dia masih normal, heart rate-nya 120 berarti di atas normal karena lebih dari 100 ya. Kemudian RR-nya 26, wah dia pasti sak nafas ini, sek ya. Suhunya 36, tidak hipertermia, tidak panas. Klien terpasang kanul oksigen ya, 3 liter per menit. Bedside monitor itu kotak layar yang di dalamnya itu ada hasil EKG, kemudian ada TT, RR, suhu, saturasi O2 ya. Dia itu sak nafas, tapi ternyata dia sudah terpasang kanul oksigen 3 liter per menit. Otomatis ini tidak akan menjadi masalah. Kira-kira masalahnya apa? Kalau ada yang menjawab relaksasi nafas dalam, batuk efektif ya, itu berarti salah ya, kurang tepat ya. Ternyata mati lampu saudara-saudara ya, horor ya, nggak masalah ya. Terus tetap profesional, kita jalan ya. Kira-kira itu apa? Oke, bentar saya buka dulu pintunya ya, gelap. Bentar. Oh, hidup lagi. Oke, lanjut ya. Oke, itu tadi ya. Ketiga, kita masuk ke implan jantung. Ya, kita masuk ke ALK ya. Pasien T, contoh, ini contoh kasus saja ya. Umurnya 80 tahun, sudah 3 minggu menjalani pemasangan alat elektronik implan kardiovaskuler atau ALK. Modelnya kan ada berapa, kemudian tidak jelaskan, ada 3 ya. Ini contohnya model dual chamber pacemaker. Pacemaker itu alat implan jantung ya. Setelah 3 minggu kemudian menjalani kontrol rutin perawatan, kemudian didapatkan hasil pada area pemasangan tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi apa contohnya? Ingat kan? Ada edema, kemerahan, keluar eksudat nanah kuning kental. Kemudian demam, kemudian bengkak serta nyeri yang tidak hilang serta terjadi erosi kantung. Kemudian pasien tersebut dilakukan pemeriksaan kultur darah. Nah, dilakukan kultur darah itu hasilnya itu ternyata negatif kultur darahnya. Berarti kan tidak ada masalah pada kultur darah. Ketika Anda berkolaborasi dengan dokter spesialis jantung pembuluh darah, konsultan intervensi yang melakukan tindakan pemasangan implan jantung tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa ternyata pasien tersebut itu lanjut usia dan apabila dilakukan itu berisiko mengalami prognosis yang buruk kalau tetap dilakukan. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus pemasangan ALK di atas apa kira-kira tindakannya? Wah, ini Indosiar baru booming-boomingnya sinetron ya. Apa kira-kira? Apakah direncanakan pencabutan alat? Apakah pertimbangkan pencabutan alat? Apakah lakukan pemasangan ulang? Ataukah lakukan perawatan kotor? Atau pertimbangkan debridement kantong dan pemberian antibiotik supresif kronik? Nanti buka materi saya yang ada kotak-kotaknya itu ya, dipelajari. Lanjutnya, ini contoh kasus selanjutnya yang nanti dipelajari. Seorang perempuan Nyonya S
umurnya 50 tahun dirawat di ruang ICU dengan CHF. CHF itu apa? CHF adalah gagal jantung. Gagal jantung itu adalah kondisi di mana jantung tidak bisa memompakan nutrisi darah ke seluruh tubuh. Fungsinya jantung itu dia gagal. Nah, setelah makan siang, pasien mengeluh nyeri dada kiri dan tidak lama kemudian mengalami penurunan kesadaran. Ya, nyeri dada kiri berarti jantung, kanan paru. Hasil dari monitor EKG terdapat adanya gambaran ventricle fibrilasi pada monitor jantung dan tidak adanya nafas dan denyut nadi. Tidak ada nafas dan denyut nadi ya. Apakah tindakan yang tepat yang dilakukan? Ini harus cepat karena kan emergensi, ya, cepat ya. Ingat gambarannya ventricle fibrilasi apa sudah saya jelaskan, buka aja di handout, searching Google banyak ya. Kira-kira dilakukan apa? Ya, masih ingat enggak pelajaran dulu ketika emergensi? Apakah kode blue ataukah apa ya? Apakah lakukan CPR, aktifkan kode blue, apakah ventilasi, kolaborasi dan lain-lain ya. Selanjutnya, contoh kasus selanjutnya, laki-laki Tuan A contohnya ya ini ya, nah inisial contoh ya. Usia 68 tahun dirawat di bangsal ICU dengan diagnosa medis congestive heart failure atau CHF. CHF itu atau gagal jantung. Saat dilakukan pemeriksaan EKG ya, EKG. Hasilnya adalah irama reguler dengan jarak puncak gelombang R satu dengan R berikutnya yaitu 6 kotak besar. 6 kotak besar. Berapa frekuensi denyut jantung pasien tersebut? Nah, kalau seperti ini fokusnya jangan nggak usah gagas, wah itu CHF, nggak usah. Kata kuncinya yang Anda fokuskan ini adalah pemeriksaan EKG-nya, hasil EKG-nya saja. Kan ingat iramanya reguler. Reguler apa? Buka aja di saya ya. Dari R ke R berikutnya itu 6 kotak besar. Jadi Anda buka cara menghitung heart rate yang kotak besar berarti. Kan ada 3 cara menghitung heart rate atau nadi, kotak kecil, kotak besar dan dikalikan ya, menghitung total ya. Anda buka handout saya yang itu rumusnya itu yang kotak besar ya, RR dibagi kotak besar ya. Nanti buka dihitung ya. Berapa itu, gampang ini ya. Kalau memperhatikan mesti bisa mengerjakan, kalau enggak ya enggak akan bisa. Lanjut. Contoh selanjutnya, Anda seorang tenaga medis perawat di ruang flamboyan sedang merawat pasien laki-laki usia 50 tahun. Ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium dihasilkan data kaliumnya 3,0. Pasien terpasang monitor jantung dan diberikan terapi 40 mIq kcl per 1000 mili dan cairan dextrose 5% melalui IV. Kira-kira manakah grafik EKG berikut mengindikasikan infus harus dihentikan? Nah, jadi Anda harus tahu ya pemberian terapi ya pada pasien ya. Jadi pemberian terapi ini kira-kira harus dihentikan apabila terjadi apa? Ya. Ada PQRS. Bar S itu apa? Itu yang bermasalah. PQRS bar S itu apa? Itu yang bermasalah ya. Apakah penyempitan gelombang QR, stall T, penonjolan gelombang U, interval permendek gelombang T turun ya. PQRS bar S apa ya? Seperti itu. Kasus selanjutnya, Anda sebagai perawat di nasib siang di ruang flamboyan sedang memperhatikan monitor jantung seorang pasien laki-laki usia 60 tahun di bangsal ICU dengan diagnosis CHF atau gagal jantung. Dan ternyata ketika Anda observasi terdapat adanya perubahan mendadak pada irama jantung. Jadi tiba-tiba ketika Anda lihat ada irama jantung yang berubah kira-kira. Hasil EKG-nya ini penting ya, dilingkari. Gelombang P-nya hilang. Nah, kalau P hilang itu apa? Buka aja di handout saya. Kompleksi RS-nya melebar. Jadi RS itu melebar, tidak normal. Ya. Iramanya ventricular teratur namun melebihi 140 kali per menit ya. Yaitu mengalami takikardi ya. Sudah tahu kan berarti takikardi apa nanti ya. Oke. Jenis irama jantung pada temuan itu apa kira-kira? Ya, buka aja di handout saya tentang interpretasi jantung ya. Lanjut.
Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, keluhannya nyeri dada sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit ya. Hasil pengkajian pasien didapatkan nyeri dada dan panas, skala nyeri 7, akral dingin, terlihat lemah dan cemas, tekanan darahnya 130/80, heart rate atau nadi 88 dan frekuensi nafas 24 kali per menit. Hasil EKG didapatkan ST elevasi pada lead 2, 3 dan AVF ya. Di manakah letak infak yang dialami pasien tersebut? Ya, apakah posterior, inferior, anterior, lateral, septal? Ini gampang sekali ya. Nanti ada buka handout saya yang interpretasi EKG. Nanti akan terlihat ya, letaknya di posterior apa, inferior apa, anterior apa, lateral apa, septal apa. Kata kuncinya tidak di atas, tempatnya nggak di atas kata kuncinya. Ini gampang banget. Kalau perhatikan pelajaran pasti bisa. Lanjut, kasus selanjutnya. Seorang pasien perempuan, contohnya Nyonya T, 60 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada, nyeri kiri, dada kiri. Ketika dilakukan pengkajian ditemukan nyeri dada seperti diremas-remas, skala nyerinya 7. Jadi rasanya seperti remas-remas, sakit sekali. Ketika dilakukan pengkajian hasil TTV tensinya 130/80, heart rate-nya 97 kali per menit, nafas 26 kali per menit. Pasien kemudian diberikan obat oleh dokter isosorbit dinitrat atau ISDN. Cara pemberian obat yang tepat pada kasus di atas apa? Anda nggak usah baca, intinya cara pemberian ISDN apa? Anda kalau memperhatikan pasti paham ya. Lanjut, kita masuk ke farmakologi kardiovaskuler ya. Salah satu terapi farmakologi dokter spesialis jantung pembuluh darah konsultan intervensi yang diberikan kepada pasien jantung koroner yang mengalami serangan jantung ketika masuk pertama di IGD itu apa kira-kira? Jadi ada serangan jantung biasanya dokter seperti ini, apa yang diberikan yang pertama. Jadi obat ini fungsinya itu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah, yang ini digunakan untuk mengatasi atau mencegah penyumbatan pembuluh darah yang dapat membahayakan nyawa akibat serangan jantung. Kira-kira obatnya apa farmakologinya? Buka aja ya di channel saya. Pak kalian gak usah. Lanjut. Kasus selanjutnya contohnya seorang laki-laki 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke lengan kiri disertai dada rasa terbakar. Dada seperti kiri itu menjalar ke belakang seperti terbakar panas ya. Sebelumnya dia itu kontrol obatnya itu tidak teratur ya, seharusnya kan kalau sakit jantung itu kontrol kan harus teratur. Sampai pasien ini tidak teratur. Setelah dilakukan pemeriksaan EKG didapatkan hasil nanti ada gambarnya ya besok ya. Tindakan pertolongan pertama yang dilakukan kolaborasi dengan dokter ketika bertugas di IGD itu apa? Tindakan pertolongan pertama ya. Biasanya fibrinolisis atau apa ya. Lanjut. Seorang pasien laki-laki contohnya Tuan T, usia 80 tahun, di ruang ICU terpasang bedside monitor. Bedside monitor ini seperti kotak monitor EKG itu ya. Pasien mengeluh sesak nafas, dada ampak. Ketika dilakukan pemeriksaan itu didapatkan hasil irama teratur, heart rate-nya 39 kali per menit. Nah ini kata kuncinya ya, 39 kali per menit berarti di bawah normal. Gelombang P tidak terlihat, interval PR tidak ada. Ingat, gelombang P tidak terlihat, interval PR tidak ada. Otomatis gelombangnya akan renggang-renggang seperti ini, nggak mungkin dia tidak mungkin dia itu dekat. Gelombang QRS melebar ya, lebih dari 0,12 detik. Gangguan jantung yang dialami oleh pasien T 80 tahun itu apa kira-kira? Ya. Ingat, kalau 39 kali per menit otomatis dia akan renggang-renggang. Kelihatan jawabannya ya. Lanjut. Kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya. Seorang laki-laki Tuan D, 50 tahun, dirawat di ruang jantung ya. Hasil pengkajian, pasien mengeluh BAK sedikit. Jadi BAK-nya hanya sedikit.
Total pemasukan cairan dalam 8 jam itu 900 ml dan total pengeluarannya 1125 ml dengan balance 225 ml. Edemanya +3 di ekstremitas bawah, tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Distensi vena jugularisnya positif, ascites positif, tekanan darah 110/70, heart rate-nya 106 kali per menit. Kira-kira intervensi perawatan prioritas utama apa? Kata kuncinya biakannya dia itu sedikit, ya. Pemasukan cairannya itu 900 ml dan total pengeluaran 1125, otomatis dia akan terjadi apa? Nah, kemudian tanda-tanda lagi adalah edemanya +3, kelebihan cairan berarti. Terjadi distensi vena jugularis pada pasien tersebut positif, ya. Ascites cairan pada perut, ya, pada perut terdapat ascites. Heart rate-nya ya di atas normal 106. Kira-kira apa? Ini kata kuncinya cairan ini. Lanjut. Kasus selanjutnya nanti belajar untuk menghitung obat, ya. Contohnya pasien usia 50 tahun dengan berat badan 50 kg mendapat terapi dopamin, dosisnya 33 mikrogram. Perawat memberikan obat ini dengan menggunakan siring pump. Bentuk sediaan dopamin adalah ampul 200 mg dalam 5 cc, maka yang harus dipersiapkan perawat dengan spet 40 cc apa? Ini nanti yang sudah saya ajarkan di kelas dulu, nanti pelajari rumusnya, itu mudah, ya. Ini hanya contoh saja. Dan ini soal yang terakhir juga sama, nanti penghitungan dosis obat, ya. Contohnya seperti pasien berat badannya berapa, contohnya 45 kg, dosis untuk terapi pemberian adrenalin 7, ya. Kemudian tersedia bentuk ampul 1 mg per cc menggunakan spet 50 cc. Kira-kira yang harus dipersiapkan dengan spet 50 cc ya bagaimana? Nanti buka aja rumus cara menghitung obat yang sudah saya jelaskan di kelas, ya. Demikian untuk kisi-kisi untuk askan kardiovaskular, semoga dilancarkan, nilainya bagus semua, ya. Saya tutup, saya akhiri, kekurangan dari saya dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.